Selamat datang di diskusi para ahli hukum. Dua pakarnya, tiga pendapatnya. Pendapat ketiga bukan pendapat setan. Kondisi instruksi Mendagri kan kita tuh dibagi tuh. Ada yang non esensial, non kritikal 100% WFH. Kalau Ya, yang esensial kritikal ada 25, 5. Ada yang sangat kritikal, yang kritikal 50-50 gitu. yes, Kalau yes, melanggar di yes. Jakarta udah ada yang kena ditetapkan tersangka pakai undang-undang wabah, tapi dasarnya Iya, ya, undang-undang Jakarta ya, di Jakarta Jakarta udah ada ya. yang ditetapkan Test case, tersangka, test test case case. ya, ya, yes, yes. Nah, menarik nih, menarik, Saya juga menarik nih, menarik, nih, menarik. barusan nulis pidana bisa kalau dia PNS kan banyak juga yang melanggar tuh di daerah-daerah. Itu bisa Oke, pemberhentian segala macam bahkan bisa pidana sampai KUHP juga gitu. Nah, ini kita yes, yes, diskusi dulu nih. Kalau kira-kira siap, dari siap. Mas Ical sebagai industrial relations spesialis gimana? Ini saya senang nih ngobrol begini, jadi mereview Kita nyantai kembali aja. ilmu kepidanaan yang sudah terkubur lama, Bang. Masya Allah. Tapi Aduh. ternyata tidak apa namanya, meskipun sekarang lebih Oh ya fokus dulu karena konsen kan. pidana ya, konsen pidana, Iya Bang, pas tapi sempat bergerak Bang di pidana ketenaga Bang, kerjaan ya sekarang. ya kerjaan. Agak gak jelas dulu saya Bang, agak kerja apa pidana tapi skripsi ngambil lingkungan, sekarang kerja di Oh tenaga bener kerjaan. bener. Karena dulu aktif di Walhi juga ya, Sempat belajar di sana juga Bang. luar biasa Oke, nih, jadi luar biasa. kondisi saat ini memang menarik sih ya Bang. Artinya kalau konteks saya bicara dari hubungan industrial gitu ya, ataupun tenaga kerjaan secara umumnya dilihat bahwa ini kan sebenarnya domino ya, tenaga kerjaan ini kemudian dihadapkan pada dinamisasi yang luar biasa. Paling awal Iya, 2019 kan ada pandemi COVID ya gitu ya. Dalam perkembangannya 2020 sampai saat ini ada lagi kan pandemi regulasi, lahirnya Omnibus Law gitu ya, khusus tenaga kerjaan. Ini iya, memang kehit banget aspek hubungan industrial atau tenaga kerjaan gitu. Di satu sisi membawa perubahan, memang yaitu sebuah keniscayaan yang harus kemudian dilakukan karena memang terakhir undang-undang 2003 Bang ya, tenaga kerjaan iya. spesifiknya tuh ya. Berapa tahun Bang? Berapa belas tahun begitu ya. Tapi kemudian kalau kita cek lagi lebih jauh, ya aspek formilnya banyak yang mengkritisi lah ya dari aspek pembuatan dan lain-lain. Tapi yang juga menjadi concern adalah aspek materialnya gitu ya. Kalau saya melihatnya bahwa satu-satu ya boleh Bang ya, secara komprehensif Ya ya boleh saya coba boleh. bahas dulu. Nanti ada kaitannya ujungnya juga tetap bagaimana kondisi pandemi COVID dikaitkan dengan tenaga kerjaan, hukum tenaga kerjaan. Pandemi regulasi gitu ya. Kalau secara materialnya dilihat bahwa spiritnya kan sebenarnya kalau secara besarannya ya investasi, ekonomi pulih dan lain-lain. Salah satu yang menjadi fokus adalah kasus tenaga kerjaan. Hubungan industrial itu kemudian menjadi titik tolak utama. Masalahnya dan sayangnya 13.003 itu yang dianggap sudah sangat rentai itu Iya, tidak kemudian dilakukan secara masif. Hanya beberapa pasal saja kan Bang? iya benar. Hanya beberapa ketentuan saja Bang, gitu ya. Padahal banyak hal yang kemudian juga harus kemudian jadi concern. Jadi yang vital-vital malah di Omnibus Law nggak dirubah. Iya, banyak yang kemudian tidak menjadi concern begitu ya. Fokusnya hanya bicara mulai dari waktu kerja kan gitu ya, PHK, pesangon, gitu-gitu aja sih. Sedangkan Seharusnya, kalau saya lihat seharusnya seharusnya saya lihat semua harus bukan diubah, diganti itu 13.003 semuanya secara diganti secara komprehensif. komprehensif. Iya, Kenapa? Apa yang komprehensif. paling paling intinya yang sangat kurang gitu? Yes, pertama saja, apakah kemudian undang-undang yang baru ini itu menjawab kebutuhan secara komprehensif dari para stakeholder di bidang industrial? Karena ada Hmm. 3 stakeholder ya, pemerintah, kemudian ada apa namanya pengusaha dan organisasi pengusaha, kedua ada terakhir ada pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh. Gitu. Artinya Oke. kan sedemikian rupa mengambil hal tersebut, begitu ya. Dalam Iya. konteks ini, saya lihat bahwa kayaknya tidak begitu maksimal model kepentingan tersebut begitu. Ini saya satu-satu Ya, gitu oke. ya. Nah, itu saya rasa juga harus menjadi concern. Akhirnya hanya dibedel beberapa saja, Heeh. hanya beberapa pasal saja begitu. Dan akhirnya sekarang ini juga di satu sisi menciptakan hiperregulasi baru ya. Artinya kan tadi semangatnya mau diharmonisasi ya. Ternyata Betul. untuk lebih sederhana Peranakan. malah lebih Hmm. banyak sekarang. Karena 303 masih berlaku, akhirnya ditambah 11 2020 dan PP-nya sekarang nambah jadi 4 PP. Oke. Jadi 4 PP itu hiperregulasi
Melaksanakan Turunan. ketenagakerjaan itu. Oke. Yes, turunan dari 11 2020. Artinya tidak menyederhanakan regulasi, tapi menambah regulasi kan begitu. Jadi Ini sebagai juga praktisi akhirnya, kesulitan juga waduh, menerapkan. jadi pusing bang, pusing. Pun kalau menurut mungkin sekalian gitu loh, jangan jangan kemudian setengah-setengah begini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. mohon maaf sekali bahwa kalau bicara hukum tenaga kerjaan, hukum industrial itu nggak cuma Undang-Undang 13 2003 tenaga kerjaan. Paling nggak ada dua lagi undang-undang yang menjadi apa namanya bagian yang nggak boleh terpisahkan, dan ini juga harus mendapatkan perhatian untuk kemudian direvisi gitu ya. Oke. Antaranya Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Saya Oke. melihatnya pribadi, saya disclaimer bahwa 21 2000 itu kan bicara soal dasar hukum atau aturan main dari serikat pekerja serikat buruh. Di Oke. satu sisi ini sebuah bentuk keberhasilan negara gitu ya, dan pemerintah dan semua stakeholder dalam mengakomodir hal tersebut untuk bagaimana serikat pekerja buruh bisa hadir begitu mewakili ekspektasi dan harapan dari teman pekerja gitu ya. Tapi di sisi lain faktanya saat ini kita dihadapkan pada kondisi terlalu banyaknya serikat pekerja serikat buruh sehingga mempersulit proses komunikasinya. Kemana kemudian gitu ya, di tataran elit misalnya, di tataran Oke. atas gitu ya, kemana apa namanya pengusaha dan kemudian pemerintah bisa duduk bareng dengan organisasi atau serikat pekerja yang benar-benar representasi atau legitimasi dari pekerja atau kemudian dari serikat pekerja itu sendiri ya. Karena nggak Contoh ada ketika batasannya ya. Nggak ada batasannya hanya aturan-batasan. 10. Yes, jadi begini, secara regulasi paling bawah itu kan ada 3 tahapan dalam pembentukan serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja tingkat perusahaan itu minimal 10 kan gitu ya. Kemudian Oke. naik lagi ke tingkat federasi, 2 atau 3 kurang lebih itu bisa membentuk federasi. Terus naik lagi kalau bisa membentuk konfederasi, berapa federasi bisa membentuk konfederasi. Dari bawahnya ini nih yang menjadi sangat mudah, 10. Bayangkan Bang, kalau dilihat di tataran nyata, di tataran bisnis gitu ya, satu perusahaan bisa 5 sampai 10 serikat tuh. Tapi dalam Bayangkan prakteknya kalau ada kayak begitu. ada sekali Bang, ada sekali. Ya, Terus taruh atas beda-beda bingung kepentingan. juga, pasti. Jadi begini, misalnya satu serikat udah selesai sama kita diskusi udah beres ya, atau lagi serikat yang lain, beda lagi kepentingan. Aduh, jadi akan sangat Oke. menyita waktu gitu. Mungkin juga kemudian bukan membatasi dalam hal membentuk organisasi silakan, tapi bagaimana kita menciptakan organisasi serikat pekerja yang solid kan gitu ya. Kalau di luar Oke. negeri kan Unite ya, Union ya. ya dia bikinnya. Ini Oke. bisa menjadi presiden malah gitu karena di Ya ya, tataran atasnya mereka bikin partai bahkan ya. Iya ya betul. sangat unite begitu Labor loh, Party. konsolidasinya betul terbentuk gitu loh. Nah, sampai bawah juga akhirnya mengangkat. Nah, Lah ini kalau kan di kalau sini banyak tidak ada persatuan segala macam gitu nggak ah, terbentuk atau apa nih dari konteks politik atau apa? dari konteks ketenaga kerjaan aja untuk Oh, tenaga mereka kerjaan menyatukan tadi Bang. ya. Jadi konfederasi itu sangat banyak ya. Oh, konfederasi, federasi, apalagi serikat pekerja tingkat perusahaan, wah ribuan Bang sudah. Ribuan Bang, sudah sangat banyak begitu. Dulu sempat ada inisiatif yang saya pikir cukup bagus, ada MPBI namanya, Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia gitu. Jadi konfederasi-konfederasi besar itu menyatukan diri begitu, kemudian mensolidkan diri. Tapi umurnya nggak panjang, akhirnya Jadi kalau kondisinya bubar. seperti itu merugikan siapa? Yes, Merugikan pengusaha kah? Merugikan tenaga justru kerja semuanya kah? Bang, semua Bang, semua. Jadi ujung-ujungnya Oke. nanti kan ini akan menghit bagaimana ujung dari hubungan industrial Pancasila yang kita anut ya. Apakah kemudian tercapai harmonisasi, kemudian dinamisasi dan keadilan bagi semua pihak. Nah, itu saya pikir dengan konteks seperti ini agak cukup berat begitu. Jadi kita akan banyak Oke. menghabiskan waktu dan energi tidak bicara pada substansi, tapi masih ada formalistik ya, menentukan siapa yang berhak ngobrol kan gitu, siapa yang kemudian berhak Oke. legitimasi Jadi sulit lah apa untuk mengambil keputusan ya kalau ya misalkan ya bipatri, tripartit segala macam. ya Oke. ya itu yang kemudian menjadi catatan. Nah, itu kayaknya belum diakomodir. Saya melihatnya belum di 21 2000. Belum lagi kita Oke. bicara ada lagi satu lagi undang-undang yang cukup krusial adalah Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Oke. industrial. Nah, itu juga saya pikir perlu dioptimalisasi lagi ya, bagaimana kemudian peran-peran sarana prasarana itu ya dalam mewujudkan itu juga harus ditingkatkan. Yang paling utama adalah contoh sebenarnya kalau kita bicara konteks hubungan industrial kan sangat perdata ya Bang, artinya sangat private Betul. begitu. Heeh. Perjanjian kerja menjadi hal yang basic kan lebih pada kesepakatan bersama gitu ya. Ya. Kenapa nggak kemudian forum-forum sosial dialog ini juga menjadi suatu hal yang diutamakan. Kalau penyelesaian Oke. industrial itu kan ada namanya bipartit, ada namanya mediasi, baru kemudian itu Oke. litigasi, PHI atau di
Mahkamah Agung gitu ya. Nah, yang menjadi titik tolak adalah di forum mediasi saya pikir. Itu karena melibatkan pihak ketiga ya, Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Oke. Cuma ada cara lain, konsiliasi juga ada, arbitrase juga ada. Tapi dalam lebih populer itu mediasi karena memang secara cost lebih murah dan lebih efektif dianggap ya oleh para pihak, maka itu ditempuh jalan. Nah, proses mediasi ini perlu dicatat ada dua. Yang pertama adalah dari segi, mohon maaf, mohon izin, ini disclaimer saya gitu ya, dari beberapa perspektif ketika saya memulai proses mediasi, ketemu dengan mediator, kadang kita ketemu mediator yang sangat kompeten. Wah, itu kita terbantu sekali tuh, Bang. Ilmuannya oke, best practice-nya oke, kemampuan dia dalam mediasi ya, sorry, itu juga bagus. Wah, enak kita ngobrol ya. Oke. Kadang juga kita ketemu mediator, aduh, jangan kan ini ya bicara Tapi kan kompetensi tenaga kerjaan. ada lisensinya untuk menjadi mediator untuk di bidang tenaga kerjaan segala macam. Yes, kalau mediator tenaga kerjaan memang aparatur sipil negara, Bang. Oke. Jadi penunjukan gitu ya. Di Jadi orang Kementerian daftar Tenaga Kerja itu ya ya. di Oke. tenaga kerjaan atau dinas tenaga kerja di provinsi terkait gitu ya, atau kabupaten kota terkait gitu. Daftar mereka ke sana. Nah, itu tadi ya, kembali ke, saya nggak tahu bagaimana kemudian proses development yang dilakukan pemerintah untuk memastikan mediator ini mempunyai kompetensi yang cukup mumpuni. Karena bagaimanapun ini entry point maju atau enggak di pengadilan sebenarnya di mediator, Oke. proses mediasi. Nah, ini sebenarnya harus juga kemudian menjadi fokus gitu ya. Ya kalau tadi untung dapetin pinter enak, Bang. Tapi kalau yang enggak, aduh sulit. Terus yang kedua adalah, yang kedua adalah output dari anjuran. Anjurannya kan hanya sekedar anjuran, tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi mau dilaksanakan oke, ataupun dilaksanakan oleh para pihak juga oke, enggak oke juga. Jadi itu cuma entry point untuk Lex imperfecta lah, tidak ada sanksinya kalau tidak agree. pelanggaran. Wah, istilah lama tuh, Bang, saya enggak. Udah gak lama, nama ilmu lagi ya, Lex Inventa ya. Betul. Kalau Ya. di banyak di keperdataan ataupun di administrasi kan banyak kan seperti itu ya. Iya, Bang. Banyak kan Itu, anjuran, Bang. kalau dilanggar nggak ada sanksinya. Nah, dari Iya. semua Saya ini, persoalan Mbak. gimana tuh? Dari semua persoalan tersebut, selain kita membutuhkan reformasi, masalah yang ada sekarang jangka pendek tuh penyelesaiannya gimana? Oke. Di berbagai bidang ketenaga kerjaan, contohnya kan pandemi, Iya. ada PHK segala macam. Nah, berangkat dari situ, itu juga kan nanti turun ke tataran implementasi di lapangan kan, Bang. Ya, Karena biar betul. bagaimanapun role of the game-nya juga menjadi acuan bersama kan gitu ya. Ya. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang jadi semacam jadi bola salju ya, karena dari atas aturan hukumnya juga tidak mengcover secara tadi ya, secara utuh segala Betul. kepentingan ekspektasi stakeholder gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya diimplementasi di kayak semacamnya dilemparkan di dalam akar rumput gitu ya. Bagaimana kemudian masing-masing pihak ya sedemikian rupa sekreatif mungkin menyelesaikan permasalahan begitu. Ada yang cukup cantik dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang persuasif ya silakan. Tapi kalau enggak, ujung-ujungnya bisa menjadi hal-hal yang seharusnya dihindarkan, mulai dari pemutusan hubungan kerja atau lanjut ke perselisihan hubungan industrial gitu. Dan ini sudah terlihat nyata di dalam konteks implementasi dewasa ini ya, dalam kondisi saat ini gitu. Iya. Mungkin kalau dilakukan penelitian begitu ya, bagaimana proses PHK ini apakah kemudian meningkat atau enggak di masa pandemi COVID dan pandemi regulasi ini. Iya betul. Gimana? Itu Kalau saya dari segi pikir, praktisi gimana? Yang kalau dilihat saya aja. melihat sih, oke, kalau dari segi implementasi sekarang sederhana sih, Bang. Semakin banyak objekan PHK, berarti makin banyak PHK kan begitu ya. Entah karena proses layoff, efisiensi, atau kemudian mendampingi karyawan yang kemudian menjadi objek proses PHK atau efisiensi. Proses PHK, layoff yang ditangani misalkan, itu kira-kira sudah Ya. sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada nggak? Yes. Sebenarnya. Ini kontekstual, Bang. Ini kontekstual. Karena bicara kemudian kalau pendekatan hukum mohon izin, Bang. Ada 3 tujuannya, Bang ya. Kepastian hukum apa gitu, keadilan dan kemanfaatan kan gitu ya. Itu kan sangat kontekstual. Ya. Konteksnya begini misalnya, ada perusahaan akhirnya harus menjalankan proses efisiensi atau layoff. Di satu sisi dia punya budget untuk itu. Iya. Udah budget karena ada biaya tenaga kerja biasanya ya sudah diaktuariakan atau dicadangkan gitu. Akan menjadi salah kalau ternyata dia nggak mengeluarkan itu kan gitu ya. Tapi kemudian ketika dia mengeluarkan sesuai regulasi, sesuai ketentuan begitu, terlepas nanti karyawan mau challenge atau enggak, selama memang objektivitasnya sudah dicapai, tataran norma sudah ditempuh dan memang dia memberikan sesuai itu, bagi saya itu clear. Tapi ada juga kondisi di mana perusahaan itu dia melakukan layoff itu kan tujuannya efisiensi. Iya. Memastikan bahwa
bisnis tetap jalan meskipun bagian dari kapal, kalian analogikan kapal harus dipotong, misalnya kita harus dikurangi atau Betul. dibuang ke laut, kan begitu Iya. ya. Iya. Nah, memang kondisi akhirnya dia kemudian tidak memiliki sumber daya untuk kemudian menyelesaikan secara normatif, misalnya seperti itu. Meskipun dengan konteks ini tidak menghilangkan kewajiban dia untuk menjalankan kewajiban tersebut, Oke. bagaimana dengan normatif, tinggal bagaimana komunikasinya di lapangan. Nah, ini kontekstual. Ada kemudian jalan tempuh. Boleh nggak menyicil pemberian pesangonnya? Karena memang kemampuan bisnis untuk saat jangka pendek ini nggak bisa. Tapi kita coba pastikan ketika bisnisnya growth, atau kemudian ada perbaikan, di mana kemudian ada produktivitas, ngaruh ke aset dan kemampuan, kita bisa Iya. kemudian membayarkan pelan-pelan. Itu juga cara-caranya bisa Kalau ditempuh. nggak bisa bayar Misalnya sama sekali, sekarang, gimana? kalau nggak bisa bayar sekali, ujung-ujungnya pasti perselisihan, Bang. Biar pihak ketiga kayak menentukan. Karena pasti kan beda perspektif. Pasti kan beda perspektif. Tinggal bagaimana Oke. nanti arahnya macam-macam ketika pun lanjut ke pengadilan ya begitu Kalau ya. pengadilan Gitu. Tapi akhirnya masalah melihat kita harus bicara padanya. pengadilan Nah, akhirnya kalau gini, karena misalkan pengadilan hukum industrial, nah itu gimana? pengadilan hukum industrial itu hanya melihat konteksnya, misal terjadi perselisihan dua, alasan PHK sama kompensasi PHK. Oke. Taruhlah misalnya, oke, PHK misalnya atas dasar memang perusahaan harus dilikuidasi, misal seperti itu ya, atau kemudian dipilotkan dan lain-lain. Nah, Iya. ini hanya kemudian menjadi alasan, oke, PHK-nya dapat ya, ini kemudian konsekuensinya ini. Keluarlah itu putusannya bahwa harus membayar misalnya 1 kali ketentuan atau 2 kali ketentuan terhadap si Iya. karyawan gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya memang tidak ada kemudian kemampuan gitu. Nah, kemampuan misalnya dalam hal memberikan hal tersebut. Nah, itu bukan ranahnya PHI untuk menentukan hal tersebut, Bang. Jadi Oke. PHI tidak kemudian menentukan perusahaan mampu atau nggak mampu. Perlu mekanisme lain yang kemudian ditempuh oleh karyawan bersangkutan. Yang kadang-kadang Oh. ini jadi masalah di ujungnya begitu, Bang. Karena akhirnya Begitu. ketika dia nggak mampu ya nggak bunyi juga ya putusannya. Nah, bunyi, Bang. Misalkan dia nggak punya Secara aset, nggak punya apa gitu. iya, iya, Nah itu bisa berujung bunyi, pidana Bang. nggak? Nah, itu kayaknya perlu diskusi sama Abang tuh, Bang. Karena saya kalau pidana begini, makanya saya semangat ajak diskusi sama Abang nih, pengen tahu nih Bang Dosen. Gimana tuh Karena kondisi kayak sebenarnya kan gitu? di Undang-Undang Cipta Kerja kan salah satunya terkait pesangon kan dihilangkan tuh, sanksi Iya. pidananya tuh. Tadinya kan Heeh. kalau kalau PHK tidak sesuai pesangon, tidak sesuai peraturan bisa pidana tuh. Mhm, mhm, Kemudian mhm, mhm. di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Mhm. Walaupun konteks pesangonnya segala macam ditingkatkan, tapi kan kekuatan sanksinya menjadi lebih lemah sih. Itu kalau Mhm, pembacaan ya, mhm, ini dari hukum mhm, pidana ya, saya nggak baca mhm, secara mhm, komprehensif juga. mhm, Mungkin mhm, ada mhm, biasanya kan mhm, ada yang dikurangi tetapi ada yang ditambah segala macam. mhm, Nah, mhm. itu kan Bang, pernah menangani nggak sih tapi kayak gitu? Nggak juga. kalau direct direct seperti ini sih enggak, karena biasanya kita hanya putus di konteks hubungan industrial atau tenaga kerjanya saja. Eh, Tapi dalam konteks implementasinya banyak pertanyaan yang kemudian muncul, Bang. Salah satu yang menarik kalau di Undang Cipta Kerja mohon koreksi juga bahwa memang ada ketentuan yang diatur ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari aspek tenaga kerjaan ya, baik terutama di PHI atau di kasasi iya. gitu ya, di Mahkamah Agung. Ketika tidak dibayarkan, itu kemudian ada konsekuensi pidana. Itu Ya, ya. muncul kalimat itu. Ada Aha, konsekuensi pidana gitu. Yang penting kan unsur di awalnya kelar dulu ya Bang, bahwa memang ada ya. putusan yang ingkrah harus bayar pidana. Nah, Oh. itu juga kan menjadi salah satu saat ini dari sisi pengusaha juga agak worry kan begitu kan. Nah, masalahnya kontekstual lagi-lagi Bang. Ketidakmampuan memberikan pesangon begitu. Apakah memang harus kemudian hitam hitam putih seperti itu ya? Artinya memang perlu dilihat sebenarnya ya, apakah memang ada al-Islam mensrea atau apa begitu kan juga Ya, iya. menjadi fokus kan ya dalam menentukan Istilahnya kan pidana begitu ya. keadaan insolvan itu kan di mana-mana perdata ya, bukan maksudnya pidana gitu kan. Cuma Yes, kan yes, ketenagakerjaan itu kan social listening proses tuh di antara perdata yes. sama pidana, dia ada di tengah-tengahnya. Jadi karena dia bersifat Hmm, publik juga, makanya mungkin lahir pidana. Kayak di kepailitan kan mau ada 10.000 ya. kreditur juga, dia nggak bisa pidana tuh. Tapi Yes, kan kalau yes. ketenagakerjaan masalahnya berkaitan dengan hak pegawai segala macam. Hmm, Mungkin ya itu maksudnya akhirnya pidana, tetapi kan dalam praktek saya rasa sih angkanya cukup kecil ya. Karena tadi itu dia hmm, prosedurnya ultimum remedium. Paling tidak kalau misalkan hmm. dia menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan sih aman ya paling ya kalau misalkan. Tapi nggak tahu juga ya dalam praktek kan Iya, pidana pidana pasti bola liar sih. kan kan kalau dari sisi karyawan yang kita tuju bukan mempidanakan pengusahanya,
tapi kita dapat tuju adalah uangnya. pemenuhan atas hak kita, kan gitu. Tinggal kemudian Betul, kita mengukur dan menakar apakah kemudian ini efektif atau tidak, kan gitu. betul. Kalau dari sisi pekerja, misalnya saya coba ambil mindset pekerja begitu Ya, ya. ya, ya, ya. Saya lebih senang terhadap pengusaha-pengusaha yang nakal begitu, memang punya mensrea atau niat jahat tidak membayar pesangon, ya kita bisa mainkan dari sisi asetnya dia, Ya, kan gitu ya. ya. Kemudian Betul. dari kebebasan dia berbisnis, karena biasanya pengusaha itu nggak cuma satu 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 apa namanya satu usaha dia punya, Iya, kan benar. begitu kan. Jadi kadang Dia pegawai matikan ini, jadi kadang pegawai ya udah saya di iya, layoff, tapi nanti ada perjanjian cicilnya gitu. Dia running iya, bisnisnya. itu Kalau yang bisnis paling terburuk. kalau bisnisnya mati kan, dia nggak dapat apa-apa. Bisa jadi, Yes, iya kan? yes, Iya, iya. Kalau dari sisi pengusaha yang nakal, memang memang konglomerasi gitu ya, iya, ya ketika dia tanda kutip ya, dia mainkan dari sisi misalnya tidak di asetnya tidak dimainkan, ya bagi dia satu perusahaan tutup, ya bagi dia ya sudah satu aja tutup, masih ada yang lain, kan begitu. Pun kalau betul. memang konteksnya adalah pidana dimainkan, kan begitu. Saya nggak tahu sejauh mana kemudian pidana ini akan efektif atau enggak begitu. Ini 11-12 sama kalau kita korupsi ya begitu ya, Kalau apakah iya pemidanaan benar. memang benar-benar itu memberi efek jerah yang luar biasa Iya dan betul. memberikan hasil yang positif. Mungkin analogi sederhana dari saya begitu melihatnya. Kalau kalau saya mungkin sama. Sebenarnya kalau dari segi tindak pidana ekonomi, apapun tindak pidana ekonomi, Hmm. bahkan korupsi yang vital sekalipun, Hmm. tujuan dari korban itu kan memperoleh haknya kembali aja. Ya, 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 Yang betul penting Pak haknya dosen. kembali. Jadi kalau misalkan dia di penjara seumur hidup pun dia nggak dapat haknya lagi dalam konteks ekonomi ya. Nah itu kan sulit. Kecuali kan kalau misalkan kejahatan kayak pembunuhan, nyawa kan nggak bisa balik lagi. Ya, Makanya udah taruh di ya, penjara. Perkosaan ya, kan itu ya. tidak bisa. Tapi kalau ekonomi kan ekonominya bisa dikembalikan lagi sebenarnya. Yes, 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 Sehingga yes. sebenarnya tujuan itu yang harus dicapai. Makanya saya sepakat kalau dalam tindak pidana ekonomi kayak ketenaga kerjaan gitu Mm, mm, mm. bisa tuh sebenarnya. Yang penting ada mekanisme mereka dapat haknya lagi. Yes, Kecuali dan pengusaha ada etikat buruk, istilahnya dolus ya, malusnya atau mensreanya iya, jelek gitu. Nah, itu iya, baru bisa iya, iya, tuh. iya. Sanksi administratif juga menjadi bisa salah satu pilihan ya, Iya, sebenarnya yang betul kemudian bisa juga. dikedepankan gitu. Misal pembatasan usaha gitu-gitu kan, kemudian Izinnya. catatan merah di BKPM gitu-gitu kan Iya, iya. lebih menakutkan bagi Betul, pengusaha tuh, betul. lebih punya apa namanya eh pressure gitu ya. Apalagi kalau dia IPO kan. Kalau dia Ah, IPO, dia nyerah. pasti, pasti, pasti. Nah, Ya, hal-hal seperti itu mungkin benar. makanya salah satu yang saya coba kemarin pas lagi baca, di satu sisi pidana ini dianggap kemudian mungkin bisa menjadi salah satu jalan gitu ya untuk memastikan pemenuhan atas hak hak karyawan dan jaminan bonus Pancasila itu, tapi memang perlu dikaji lebih lanjut begitu. Dari saya sih begitu sih Pak. Ini satu Nah, contoh iya, ya benar. yang sangat itu baru bicara yang pesangon misalnya kayak gitu. Gimana Kayak tuh? gitu-gitu sih Bang dosen di dalam Siap, konteks siap. implementasi yang di apa namanya Memang, 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 memang rumit. diberikan. Kalau dari konteks pandemi ini ya, Hmm. apalah gitu permasalahan itu. Kan tadi kan PHK, layoff itu PHK. disesuaikan. Undang-undang Cipta Kerja Yes, timbul. yes. Satu yang menjadi menarik adalah kan sekarang ini disparitas antar produktivitas dari sisi pengusaha yang memang juga suka nggak suka dan harus diakui pasti sangat terganggu dan terimpact kondisi seperti ini kan gitu ya. PPKM darurat nih. Betul. Terus yang kedua ditambah dari bagaimana aspek kesejahteraan. Kalau bisa industrial kan cuma dua, keberlanjutan usaha sama pemenuhan atas hak hak pekerja. Kan cuma itu PR-nya kan. Bagaimana kemudian Ya, dia bisa ya. terpenuhi secara Cuma itu tapi susah sempurna. ya. Dan COVID, apalagi ada COVID, Iya, iya. jadi lebih Tambah kompleks, PR lagi, benar. kompleksitasnya lebih kompleks begitu. Nah ini menjadi PR gitu ya. Nah tadi saya sampaikan bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan yang terdampak ini bisa menjamin pemenuhan karyawan. Suka nggak suka itu pasti akan menjadi permasalahan hampir di semua perusahaan itu ya. Kecuali Betul. memang yang ada untungnya juga dari usaha kondisi ini ya, Alkes dan lain kita nggak bicara lah itu Iya, iya, malah growth benar-benar. mereka kan nggak semua juga terimpact negatif, ada yang terimpact positif. Kita bicara yang negatif. Nah ini kan berimpact terhadap pemenuhan hak karyawan yang sudah diperjanjikan di dalam konteks hubungan industrial ya, baik itu di perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan atau internal policy perusahaan yang berkaitan dengan hak karyawan pasti akan sangat berpengaruh. Nah Oke. paling basic kan pemenuhan karyawan itu adalah
hak atas gaji, hak atas upah. Itu paling basic banget. Nah itu Basic banget. Dalam ketika kondisi, ada nah, WFH 100%, WFH 25%, nah itu kan banyak juga yang dikurangi juga kan. yes. Dalam konteks ini menjadi permasalahan sangat kompleks dan sangat rumit, dan saya pikir tidak ada solusi yang signifikan. Negara pun tidak hadir dalam konteks ini. Begini kondisinya, mohon izin. Kan Yang negara pertama adalah, mewajibkan suruh bayar full, tapi nggak mau menjamin usahanya juga ya. iya itulah, itu menjadi permasalahan salah satunya. Iya, Begitu iya, loh. iya, Nah, iya. akhirnya kemudian, bagaimana kemudian bisa menjawab permasalahan ini? Telur dan ayam, gitu kan? Telur dan ayam begitu. Nah, ini kemudian ya sebenarnya sudah dapatkan solusi sampai pada tahap ekstrim. Memang pengusaha yang memang tidak benar-benar mampu membayar upah, kan pilihannya cuma dua. Yang pertama adalah harus ada kesepakatan dengan karyawan, kan gitu ya. Kalau ada kesepakatan, alhamdulillah saling mengerti, Ya, iya kan benar. gitu. Tapi kalau tidak, suka nggak suka, mau nggak mau, perbedaan pendapat ini harus diselesaikan mekanisme yang ada, perselisihan, Iya, iya, untuk iya. membuktikan nanti, oh memang gua nggak mampu, memang saya nggak mampu, kayak gitu. Nah, Iya, iya. sekarang bilang, lihat loh regulasi bilangnya apa loh Pak, ya tapi gimana kalau saya memang nggak mampu? Ya Pilihannya cuma benar-benar. dua, saya bayar cuma 50% tapi tetap ada bisnis, usaha tetap jalan, kamu tetap bekerja, atau saya bayarkan full, tapi maaf cuma sebulan 2 bulan ya, Ya kita harus benar. selesai. Nah kita bicara lagi pesangon saya ada duit atau enggak, saya nggak tahu, gitu. Nah itu kan juga kadang mungkin jadi solusi gitu. Saya pribadi saya sampaikan kalau diskusi dengan beberapa company, ya Bapak kalau bayar Pak, kalau mampu Pak. Lihat laporan keuangan BTK-nya dan aktuarianya. Tapi kalau nggak mampu ya boleh diambil langkah berselisih. Yang penting memang Bapak bisa buktikan ketidakmampuan Bapak. Biar Tapi nanti tadi hakim dan bisa kemudian katanya mencari. penyelesaian nggak menyelesaikan mampu atau tidak mampu. Enggak, begini, untuk menentukan bagaimana pembayar upahnya, mohon Oke, izin. iya, 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 Pembayar upahnya, iya, itu iya. kan masuk perselisihan hak, menentukan perselisihan haknya, gitu, mohon izin. Apakah ditunda Itu kan, segala macam gitu ya. Oke, oke. yes, itu yang kemudian akan kemudian di challenge dan kemudian akan apa namanya, disidangkan gitu oleh majelis hakim untuk kemudian apa namanya, dianalisa lebih lanjut. Nah itu mau nggak mau akhirnya kan begitu, karena nggak bisa satu sisi kita mau bayar pada kutip memang semampu cuma 50%, tapi di kondisi lapangan karyawan menolak, Iya, terus iya karyawan nggak benar. mau kerja, udah hancur sekalian, bisnis malah nggak jalan. Nah itu harus ada solusi kan yang udah diambil. Paling nggak yaudah sampai nanti kemudian ada solusi terbaik, putusan pihak yang eksternal bagaimana, kita jalan dulu aja ya dengan kondisi seperti ini, kan bisa seperti itu. Tapi tetap berjalan proses nanti bagaimana di ujungnya seperti apa. Dan apakah itu menguntungkan? Enggak juga, cost juga pastinya. Betul, Cost betul. juga itu. Apalagi lagi-lagi yang terakhir, proses pengadilan hubungan industrial itu sampai dengan misalnya lanjut sampai dengan Mahkamah Agung, apakah selesai dalam waktu sebulan 2 bulan? Lama ya, Kayaknya enggak. kasasi nggak ada batas Kayaknya waktunya enggak. ya. Iya. Yang udah ada best practice-nya, waduh lumayan, apalagi sampai kasasi bisa setahun 2 tahun. Nanti kita akan dibelenggu menunggu harapan itu dengan Dan jangka waktu dia yang lama. mungkin udah Tapi nyari kerjaan lain ya. Kalau pegawai. iya, 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 Jadi iya. sistem Jadi hukum itu kita menjamin juga ya sistem hukumnya. sangat sangat kemudian ini sampai pada tahap ekstrimnya, ya pinter-pinter lu dah di lapangan nyesainin lah begitu. Jadi agak kemudian variatif dan dinamis ya di lapangan begitu penyelesaiannya. Seperti apa begitu. Oke, oke, Begitu Pak, oke. dalam kondisi saat ini yang kemudian hadir. Lagi kita belum baca, ini yang menarik ini saya baca tulisan Bapak luar biasa bagaimana PPKM darurat ini dikaitkan dengan tadi itu ya, ditetapkannya HRD dan direktur ya menjadi Tapi tersangka. kalau saya nggak, Menarik nih. Saya takut juga nih Pak. HR dan IR gitu bikin salah-salah kebijakan. Aduh, beda gimana nih Pak? tapi Kerja itu kan apa kita enak ya? sebenarnya Gimana tuh? sebenarnya itu kan untuk apa ya? Untuk konteks yang non esensial dan kritikal. Tapi pertanyaannya memang di dalam praktek juga non esensial dan non kritikal juga bagi kehidupan mereka masing-masing gitu ya sebenarnya. Sebenarnya ya. Yes, Jadi yes, yes. jadi ya susah juga untuk mengatakan non esensial non kritikal itu kan paling mungkin berlaku untuk PNS ya, gajinya udah tetap dari negara udah dianggarkan gitu, mereka kan cair. Itu pun sekarang banyak yang dikurangin, apalagi yang swasta gitu, apalagi BUMN
juga sekarang udah banyak yang terdampak. Jadi ya Yes. berarti mungkin semuanya itu esensial dan kritikal gitu. Makanya saya Iya. mengatakan di situ sih sebenarnya untuk menghindari kalau mungkin masih bekerja di rumah, kan banyak yang dipaksa. Contoh di Jakarta. Walaupun itu ada beberapa yang perusahaan asuransi kesehatan ya mereka punya argumentasi, tetapi kalau bisa dikerjakan dari rumah tapi memaksa ke kantor kan meningkatkan potensi. Potensinya nggak Betul, hanya betul. di kantor Agree. tapi di jalan Konteks juga itu segala agree. macam. Itu kan dalam ketenaga kerjaan dari dia berangkat kerja sampai dia pulang kan harus dijamin keselamatannya kan. Betul, betul. Nah, ketika mereka terkena COVID dan bahkan sampai meninggal, itu kan banyak kejadian pegawai tapi nggak terlalu dipedulikan oleh perusahaannya segala macam. Nah, itu makanya saya lahir tulisan itu bahwa tanggung jawab mereka itu levelnya tidak hanya administratif tapi bisa pidana. Betul, betul. Bahkan Betul, betul. Di Jakarta kan hanya kena wabah, undang-undang wabah. Kalau saya malah bisa kena Ya. penganiayaan karena Hmm. membuat orang jadi sakit, itu namanya pasal 351 ayat 4 merusak kesehatan itu sama dengan Hmm. penganiayaan. Jadi kalau orang itu sampai Hmm. COVID, pertanyaannya kan COVID-nya dikena di mana sih? Eh, Bisa jadi kan waktu dia ke mall atau apa, tapi ketika dia kerja itu meningkatkan potensi dia kena. Dan berdasarkan hukum pidana kausalitas, sebab paling umum, misalkan sebab paling umumnya apa? Dia disuruh kerja. Itu bisa menjadi penyebab utama, bisa dianggap sebagai penyebab utama. Hmm. Makanya kaitannya, bahkan kalau meninggal, saya katakan penganiayaan berakibat kematian. Tapi ini kan argumentasi ya, bisa diperdebatkan Iya. juga sih di dalam banyak Yes. konteks. Yes, yes, yes. Nah Nah, ini itu. kan menjadi catatan juga dan saya berterima kasih dengan adanya ini. Jadi membuka wawasan juga sebenarnya dalam konteks ya perusahaan yang nakal, tentu ini menjadi sebuah pertimbangan yang nggak bisa Iya, dikesampingkan kan begitu ya. Nah, tapi tapi konteksnya begini yang jadi catatan adalah pertama adalah sejauh mana pidana itu bisa langsung diterapkan gitu karena ultimum remedium sifatnya begitu ya betul kalau nggak betul salah ya betul Pak ya betul betul ya. kan dalam konteks ini kan gitu. Terus yang kedua, apakah kemudian dengan konteks langsung dipidana gitu ya, Heeh. kita melihat secara besaran ya keberlangsungan bisnis dan usaha gitu juga harus jadi pertimbangan gitu. Ini memang pendapat subjektif Betul betul pribadi betul. saya gitu ya. Lagi-lagi kita melihat bahwa apakah dengan dipidananya perwakilan perusahaan begitu bisa kemudian efek jerahnya dapat, kemudian bisnis juga nanti bisa berjalan tetap as normal gitu itu juga harus pertimbangan dan mungkin itu dulu deh saya juga tadi ada beberapa catatan saya agak lupa cuman dua hal itu yang menjadi concern satu lagi bagaimana kemudian begini Pak menentukan pihak yang kemudian bertanggung jawab ketika memang terjadi pelanggaran tersebut Iya iya. gitu Oke, nah apakah itu juga dirut, perlu apakah dibantu. HS? Iya iya. Itu juga harus diselesaikan. Memang kalau saya bicara aspek pidana sejauh ini dari di luar aspek union busting ya. Ada Mm-mm. satu pernah pemidanaan itu hanya karena tidak membayar upah minimum dulu itu. Itu pun lucu ceritanya karena ternyata yang dipidana itu usaha kecil dan mikro. Kalau dulu semua cipta kerja kan disamaratakan. Ya iya Pokoknya benar benar dalam benar. konteks dia pengusaha nggak bayar upah minimum mau di UKM atau enggak ada konteks pidana gitu. Sekarang kan ada cipta kerja agak dibedakan kan yang sifatnya korporat gitu ya dan UKM itu agak lebih bagus lah kan begitu. Nah jangan sampai kemudian hal-hal yang kurang tepat begitu kembali terjadi begitu dan ini justru malah tanda kutip mungkin bisa menimbulkan efek dari sisi yang lain dari prokes mungkin ada semacam warning dapat gitu ya tapi dari sisi bisnis, investasi, tenaga kerjaan dan lain-lain, mungkin akan ada impact yang negatif juga. Karena pendekatannya selalu sangat pidana. Begitu. Mungkin itu Betul. dari saya. Mungkin bisa dibantu Mungkin diskusi kita. mungkin kenapa akhirnya pidana karena pidana kan dianggap sanksi paling nestapa. Tadinya kan diciptakan tuh di Jakarta sanksi nestapa lain apa nyiram orang, diangkat-angkat barangnya. Itu kan dianggap mereka berpikir mungkin menimbulkan efek jerah tapi yang terlihat jadinya malah arogansi juga gitu. Yes. Yang ditakutkan juga ketika kita menerapkan pidana terlalu represif akhirnya terlihat juga jadi otoriter dan arogan juga. Ah, Makanya agree. sebenarnya memang sepakat pidana itu alternatif terakhir.
Nah, masalahnya dalam kondisi sekarang ini kan yang udah parah, apalagi waktu kita ambil video ini, hari ini 54.000 tuh sehari di Ya, Indonesia. Kan menjadi ya, permasalahan juga bagaimana kemudian, oke. kita memiliki solusi. Tetapi memang saya sepakat sih kalau di dalam tenaga tenaga kerjaan, ya semuanya jadi esensial karena ketika dia masuk segala macam, ketika dia nggak masuk dikurangin gajinya dan lain sebagainya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang pakai outsourcing, ya itu yang menjadi masalah sih sebenarnya. Jadi ya pidana tetap harus lahir sebenarnya untuk kalau Ya. misalkan ada pegawai yang kayak dia bisa dari rumah nih, tapi dia bandel nih tetap ngadain. Oh, wajib wajib masuk. Saya nggak bisa tuh ngelihat orang kerjanya di rumah gitu-gitu. Tanpa ada alasan esensial untuk menyuruh mereka masuk. Nah, itu yang menjadi masalah. Kita kan mencegahnya seperti itu. Apalagi banyak wanita hamil yang kemudian meninggal juga karena bekerja gitu kan. Nah, itu yang kita lihat karena kenapa pidana akhirnya lahir karena sudah banyak korban jiwa gitu, tidak sekedar dia dilanggar haknya untuk tidak bekerja tetapi dia meninggal, ada yang sampai sakit 2 minggu, 3 minggu di rumah sakit gitu kan, menghabiskan biaya yang juga nggak sedikit tapi menghabiskan tenaga, energi dia juga gitu. Makanya kemarin akhirnya lahir pidana sih. Karena kan tenaga kerjaan Kalau nggak bisa nyelesain lagi kalau misalkan dia sampai meninggal dan lain sebagainya. kira-kira nih kalau menurut pandangan Bang dosen untuk case yang di Jakarta ini sampai mana larinya nih? Sampai kemudian putus dengan maksimal atau bagaimana? Enggak, kalau ini sih hanya efek jera aja paling. Dia kan Ah, kenanya ah, ah, wabah ya. ah. Wabah itu Ya, nanti kita wabah cek. betul. Ya kalau wabah itu kan cuma 1 tahun maksimal, 1 tahun penjara. Paling dia juga kena percobaan. Mungkin menurut saya ya, Hmm. kena Hmm. percobaan. Kan nggak dicari-cari kayak Habib Rizik. Kalau Habib Rizik kan dicari dia Gimana permufakatan tuh? gitu. Kalau HRD itu paling ditetapkan tersangka, dia kan nggak ditahan juga. Paling percobaan mungkin ya kasusnya. Untuk sama dengan di rootnya juga kira-kira. Ya sama kan itu yang kena di root manajer HR ya. Sama HRD. Ya. Tapi kan itu mungkin kenapa itu bisa bertanggung jawab ketika mereka memiliki mens rea untuk memaksa masuk kalau menurut saya. Nah, kuncinya di Uh, situ ya. iya, Kuncinya di kuncinya di situ situ. ya. Nah, Kalau si boleh manajer kasih tips HR, and tricks dong. Oke, oke. Tips and tricksnya gimana nih Pak? Supaya HRD ya seperti ya kita kalau mau manajer HR, aman. manajer HR itu Tidak misalkan harus ini. IR Ah, sama HR ya, IR sama HR ah, ah, merekomendasikan untuk sesuai dengan aturan. Kalau sudah merekomendasikan ah. sudah sesuai aturan, tapi dirut tetap Oke. maksa, dirut yang kena, itu bisa pembelaan sebagai HR. Tapi kalau HR atau Hmm. IR malah nyari cara, caranya begini nih biar bisa masuk, bisa melanggar, cari loophole-nya segala macam. Nah itu malah berpotensi ikut bertanggung jawab. Tinggal kita terlibat atau tidak untuk Hmm. melanggar aturan gitu aja. Hmm, 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 Tapi hmm, kalau hmm, IR hmm. punya dasar, Oke. saya yakin ini esensial kok, atau saya yakin ini kritikal kok. Nah itu Ya, dengan argumentasi itu mungkin bisa melakukan pembelaan. Tetapi kalau memang sengaja melanggar, kena itu ya. karena udah melawan hukum kan. Walaupun Titik lemah juga, tolak ya. karena dia cuma itu. Yes, mens rea ya. Kemudian di mana Eh, kemudian decision ini final decision ini di mana bolanya begitu ya. ya, eh, Oke, oke. Kalau dalam konteks dari sisi karyawan yang kemudian memang punya perspektif lain masuk gitu aja ya. gitu. Ah, Kalau kalau bagaimana kita karyawan menyikapinya itu, Pak? kalau karyawan mau masuk aja segala macam udah dikasih tahu segala macam itu tanggung jawab dia pribadi dan dia sebenarnya nggak bisa dijerat karena dia tidak memiliki kuasa terhadap orang lain. Kenapa sih Dirut Hmm, sama HR itu kena HRD? Karena mereka hmm, punya kuasa terhadap pegawainya dan pegawainya nurut hmm, dari mereka gitu kan. hmm, Kalau hmm, pegawai hmm. perseorangan nggak bisa dijerat, makanya yang dijerat dia. Walaupun mungkin ada pegawai yang nggak ada masalah dia masuk gitu. Begini, ada di beberapa ini, Bang dosen, di beberapa company itu sistem kerjanya memang ada aspek namanya tunjangan kehadiran. Ya, oke, ya, 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 tunjangan ya, kehadiran. Atau ya memang didasarkan pada misalnya order atau misalnya ritase, ya, 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 ya. driver-driver tuh kayak gitu-gitu. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan mereka.
gitu Iya, ya. iya, Itu iya. fakta di lapangan tuh karena ditemukan kondisi itu. Iya, 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 Jadi, iya. nggak kadang-kadang karyawan-karyawan nih itu sebenarnya kan tujuan tidak tetap, tapi karena tanggungan banyak dan akhirnya jadikan semacam tujuan tetap. Bersedia mereka hadir karena Betul. gajinya atau upahnya itu baru tercukupi untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan kalau memang tunjangan kehadirannya atau ditasenya angkanya cukup bagus. Di mana ini titik objeknya adalah kehadiran. Di lapangan itu kadang-kadang kita agak berantem ya dengan karyawan-karyawan seperti ini ya. Padahal kita sudah mengingatkan dan kemudian memberikan masukan, ada regulasi yang kemudian ini mengatur dan kemudian juga ada potensi-potensi permasalahan yang bisa menyikapi, bisa terkena gitu ya buat kita semua. Nah kadang-kadang nih Oke. Iya, seperti iya. itu. Nah, ya khawatirnya lagi konteksnya seperti ini, nasibnya sial, karyawan udah datang sidak. Nah, iya, iya, benar, benar, Kena. benar, benar. Nah, artinya hal-hal itu kan nggak tahu ya bagaimana dilihat, Iya, iya, iya. dalam konteks Apalagi hukumnya, kalau pidana terutama. pekerjaannya driver gitu ya, mungkin dia sangat relevan Iyo, untuk masuk. Kan nggak mungkin harus driver masuk. from home kan nggak Eee, bisa juga ya driver ya ya driver. Iya benar juga sih. ya ya. Makanya tadi saya Nah, juga artinya diskusi ada HR-nya Astra nanya saya, mhm, anak buahnya si Doni. Itu dia bilang, oh, "Mas, siapa? Oh, ya ya. kalau misalkan dia security, dia IT, itu kan nggak bisa bekerja dari rumah karena server di sini, security juga harus jaga di sini, itu gimana?" Nah, kalau itu bagian esensial sebenarnya, karena keamanan dan Mmm, teknologi informasi disebut. Jadi mereka tetap masuk nggak masalah, walaupun mhm, konteks sektor kerjanya dia bukan. mmm. Begitu sih paling. Yes yes, artinya memang seharusnya juga bisa diberikan keleluasaan bagi company gitu ya. Mungkin ya gitu ya, untuk menentukan Betul, mana betul. yang esensial, di dalam konteks company mereka, mana yang enggak gitu. Tetap juga harus Betul. dijagain memang, Iya. dijagain juga, begitu Jadi juga mereka tinggal concern-nya. mengatur itu. Jadi sebenarnya Iya, kalau sebenarnya sih kita tarik tarik kesimpulannya sih sederhana, ya istilahnya metode ketenagakerjaan itu di awal memang. Metode ketenagakerjaan itu di awal sebagai metode assessment lah istilahnya menilai mhm, apakah ini esensial, kritikal, bisa diselesaikan dulu nggak dengan sanksi administratif. mhm, Baru kalau mhm, misalkan tetap mhm, bandel, nah itulah mekanisme pidana lahir. Apalagi mhm, di masa pandemi ini mhm, memakan korban jiwa gitu, memakan mhm. korban jiwa, korban Iya, yang betul. sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi pidana makanya perlu Iya, lahir. Jadi saya sebenarnya setuju sih dengan penetapan tersangka di Ruth dan HD mmm, itu ketika dia iya iya iya. memaksa datang. Ya, saya juga agree kalau konteksnya memang, ada indikasi pelanggaran norma, pelanggaran ketentuan, dan itu memang harus Ya, ditegakkan begitu. Tapi masalahnya kalau kita melihatnya secara praktisi kan, secara sistem komprehensifnya itu juga harus kemudian dijawab begitu. Karena betul. semakin banyak mempidana begitu, kemudian juga permasalahan tadi ya, keberlangsungan usaha dan keberlangsungan pemenuhan hak pekerja itu juga menjadi Benar. PR utama juga begitu loh, Siap, gitu. siap. Gitu. Jadi begini, fokus utama kita kan di COVID ya, penanggulangan dan pencegahan Betul. COVID begitu. Ah, ah, ah. Itu ya. Tapi kalau kebanyakan pidana, pidana, waduh, Iya, perusahaannya iya kita betul. pegang. Masalah iya benar, benar. Yang penting COVID-nya bisa dicegah. Cuma kan kadang-kadang pidana kan Gini, efek jerah aja. oke, bisa nggak pendekatan restoratif justice juga digunakan, Bang? Bisa, bisa, sangat bisa. Artinya kan di semua tahapan itu dimungkinkan kan gitu ya. Artinya kan melihat bagaimana plus minusnya gitu ya. Betul, Dalam betul. konteks ini itu dimungkinkan nggak kira-kira, Bang? Dalam konteks ini kalau kalau dari kacamata pidananya kira-kira? Dimungkinkan, dimungkinkan. Jadi karena ini juga di konteksnya ketenagakerjaan segala macam dimungkinkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, segala macam terlebih dahulu. Mhm, Contoh kayak PPKM mhm. darurat ini seharusnya dia tidak langsung keluar, dia harusnya ada sosialisasi dulu 1 minggu misalkan. Yes, Nanti begini-begini dia yes, strict betul. segala macam. Nah itu bentuk restoratifnya juga. Ketika sudah ada sosialisasi yang memadai dan itu bisa. Walaupun memang kelemahan dari negara kita ini tidak memikirkan pengusahanya juga sih. Ya, Itu yang menjadi itu PR ya. itu menjadi Sama satu PR. lagi, Bang, satu lagi permasalahan mungkin yang juga perlu didiskusikan kita angkat, bagaimana bentuk ketersediaan vaksin sebagai sebuah bentuk ikhtiar ya. Iya, iya, Mungkin iya. kalau saya boleh cerita itu dulu ada namanya awalnya gotong royong ya, itu kan diinisiasi semua pengusaha itu lewat Kadin.
gitu ya. Iya. Itu pun juga Terus? banyak kendala juga di lapangan begitu ya. Eh, Terlalu lama lah dan ketidakpastian kan gitu. kecil apa Belum lagi jumlahnya kemudian sedikit juga akhirnya sekarang, iya, sekarang kan sudah mulai banyak beberapa instansi juga menyelenggarakan hal tersebut ya. Tapi betul di satu sisi agak apa namanya, belum semua perusahaan bisa kemudian mengakses begitu untuk memberikan betul apa namanya, aksesibilitas kepada karyawan gitu. Nah, itu satu masalah. Yang kedua adalah kadang banyak perusahaan juga yang saking gregetannya nunggunya kelamaan, dia ingin berinisiasi sendiri, berbayar pun berbayar silakan, nggak apa-apa beli gitu vaksinnya. Tujuannya saking baiknya kepada karyawan. yang Ada juga ya perusahaan yang demikian. ada yang kayak gitu. Tapi ya, itu pun juga belum belum kemudian ada jalan begitu. Kan Kimia Farma Nah mau itu buka jadi kemarin. nggak tahu jadi apa enggak. Akhirnya. Nah Tapi kayak gitu kan loh bang. jadi masalah Padahal itu juga. kan itu efektif. Ya, itu kan jadi efektif sebenarnya. Beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh lagi gitu. Apakah memang usaha yang pengen akseleratif dari perusahaan itu adalah sebuah langkah yang efektif atau enggak terhadap kondisi seperti ini, itu juga perlu dipertimbangkan begitu Kemarin loh bang. kemarin kemarin dipikirkannya begini. Wah, ini jadi luar biasa ini juga ya. Karena kemarin itu ramai di Twitter, Kimia Farma mengeluarkan Oh, tanggal 12 Juli kemarin, tetapi ya, menjadi ya. perdebatan adalah ternyata banyak sekali tenaga kesehatan itu belum dapat. Hmm, Padahal mereka adalah yang hmm. kritikal harus mendapatkan pertama. Oh, ya, Ditakutkan ya. ketika gotong royong ini dicanangkan, apalagi yang dibayar sendiri, Ah, jatah hmm, mereka diambil untuk itu. Nah, itu yang hmm, kemudian hmm, menjadi masalah sih, yang kayaknya hmm, kayaknya ya oke lah perusahaan, tetapi mungkin belum timingnya belum tepat. Nanti mungkin setelah hmm, setelah yang kritikal esensial dapat dulu, baru hmm. baru dibagi. Menurut saya sih. Yes. Tapi ini Nah, menjadi ya diskursus ini juga karena pengadaan secara private itu iya masih diperdebatkan banget sih. diperdebatkan. Artinya sebenarnya bukan saya lebih fokusnya bukan masalah jual belinya, tapi bagaimana ketersediaan vaksinnya begitu loh Iya, terhadap pemenuhan bagi para pelaku usaha dan industrial itu juga jadi catatan begitu. Akhirnya kan sekarang jadi agak cukup ya karena alhamdulillah sih banyak juga sudah kan di banyak luar banyak gotong banyak. royong itu kan instansi-instansi ya sampai mall-mallnya udah ngadain kan gitu. Saat ini kita senang lah konteks itu. Iya iya Tapi betul. akan lebih senangnya kalau memang ada jalan yang memang secara khusus semacam program gitu ya yang memang real bisa menjawab kebutuhan para pelaku usaha ini. Betul betul Lebih sih. yang di hubungan industrial ya begitu ya. Iya karena itu Itu sih penting juga. Bang Itu bidang yang industrial relation. jadi masalah. Iya. Iya. Iya, sekarang itu ada karyawan yang memang sudah vaksin, ada yang enggak, begitu kan. Karena ada Iya sampai ada benar-benar. diskusi juga dengan serikatnya, kapan perusahaan ini melakukan vaksin gotong royong? Bukan kita nggak mau itu didaftarkan, tapi memang belum ada tindak lanjut dari pihak terkait, gitu. Ya udah terus bilang Iya. perusahaan mau beli, cuman gimana? Nggak dikasih oleh pemerintah. Sekarang kita sebarkan, nah sekarang perusahaan kayak lepas tangan nih, karyawan disuruh misalnya tinggal Sendiri. ikut kalau di RT-nya ada lurahnya aja ikut gitu gitulah jadi Iya. masalah juga jadi nggak bisa kita secara perusahaan nggak Iya. bisa mengontrol secara masif gitu loh ada 1.000 karyawan kita nggak tahu mana yang udah mana yang enggak ya tergantung si Iya. karyawan mau akses data atau enggak kan gitu Iya benar itu benar. karena jadi permasalahan juga tuh bang itu Wah iya ya kompleks kompleks lah bang juga ya. sebetulnya sih bang Iya. ah Kalau di iya bang Maybank lebih tapi enak udah jadi dapat. dosen bang enak dosen bang enak dosen cuma saya kayaknya nggak nyampe otaknya jadi dosen bang Sampai paling lah. dosen tamu paling dosen tamu itu sekali dua kali gimana sorry Enggak, tapi Maybank udah dapat dirimu. sudah alhamdulillah sudah mulai Oh. akhirnya dengan berjalannya waktu ada jalan terbaik lah gitu kita Tapi melakukan jangankan vaksinasi begitu, itu saya bang ya bicara sama teman hakim beberapa tuh kayak Dedi Agung itu kan ah hakim kan beberapa mau tetap buka ya. oh Jadi kan dia masuk esensial kata tuh. kita banyak ya Itu kata kita banyak jadi yang hakim mereka banyak ya vaksinnya terlambat gitu. keren coba hal ya Iya, aduh deh, jaringannya rusak nih. Jadi banyak yang mereka aja terlambat, apalagi yang bidang-bidang swasta tuh saya rasa sih sulit ya. Kayak yang negeri-negeri aja masih sulit gitu. masih belum ya
Masih belum. Ya kondisi real yang dihadapkan saat ini ya Bang, kompleks Betul. sekali ya Bang. Kalau di dunia industrial atau usaha begitu, aduh, kayak semacamnya dilematis lah ini, udah kayak Iyalah, sulit ini. terus Bang, masalah kita. Tapi Nick, bagaimana kita percaya ke pemerintah lah. Ya, nggak ini bisa bantu kayak masalah kita ini semua. jaringannya Percaya. jaringannya kayaknya memburuk nih. Saya nggak tahu apa karena kelamaan. Sejam loh Bang kita ngobrol, nggak sengaja loh. Oh iya bener udah Sejam sejam. Ngobrol soal ini, Iyalah. buset dah. Oke lah Bang Ical, Siap. kita rangkum dulu seperti itu. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin ada kata-kata penutup di bidang ketenaga kerjaan di masa pandemi ini terutama. Ya, apa ya? Tapi yang paling ya semua stakeholder di hubungan industrial pertama tetap harus optimis gitu ya. Bahwa kita bisa melewati ini semua tanpa semangat optimis, tanpa pikiran positif. Tentu ini makin memberatkan langkah kita begitu. Yang kedua adalah ya ini pembelajaran buat kita semua untuk saling mengerti dan saling support satu sama lain. Tidak ada konteks salah menyalahkan atau tidak paham gitu ya. Dan ini bagaimana caranya momen juga untuk bisa lebih saling memahami semuanya gitu. Kita memahami pemerintah, kita memahami teman pengusaha, dan kita memahami juga teman pekerja dan serikat pekerja. Harapannya dengan begitu ini bisa lebih memudahkan kita melewati badai ini ya. 2 badai ya, badai pandemi COVID dan badai pandemi regulasi.